Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih setia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita dapat bersama-sama lagi datang di dalam hari Sabat Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan selama beberapa bulan ke depan. Saya akan membawa eksposisi hakim-hakim jadi suatu penjelasan bagi kita. Kelanjutan dari kitab Yosua, sehingga kita mengerti bagaimana Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita semua, walaupun di dalam kondisi yang tidak benar. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 21. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Ini adalah ayat paling terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Jadi Bapak Ibu tinggal cari Samuel mundur sedikit. Ketemu Hakim-Hakim pasal 21. Kita akan membaca bersama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati pada pagi hari. Kiranya Tuhan juga yang hadir dan juga memberkati kami semua. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyatakan cinta kasih Tuhan kepada kami yang tidak layak ini. Dan kiranya kami yang juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh mengaplikasikan setiap kebenaran di dalam hidup kami sehari-hari. Berbelas kasihanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Hakim-Hakim menjelaskan kepada kita bagaimana masa transisi dari Yosua yang sudah meninggalkan dunia. Dia sudah memberikan tongkat estafet kepada zaman, di mana zaman hakim-hakim. Di mana tua-tua dari suku-suku itu mendapatkan kesempatan tinggal di dalam yang namanya tanah perjanjian Tuhan. Tapi kita bisa melihat di dalam kitab hakim-hakim. Mungkin kita banyak mengetahui tokoh-tokoh dalam kitab hakim-hakim. Kita mengetahui ada tokoh Gideon, ada yang namanya Simeon, ada yang namanya Simpson, ada nama-nama yang sangat baik yang kita tahu. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi menggali yang namanya kitab hakim-hakim, kita harus mengerti bahwa dalam kitab hakim-hakim ada kondisi yang sebenarnya gelap. Ada kondisi yang sebenarnya menceritakan adanya peperangan, dosa, kejahatan, dan dosa. Kejahatan itu tidak dikatakan ada di luar umat Allah. Tetapi dosa, kejahatan, perlawanan terhadap Tuhan, dan penyembahan berhala malah ada di dalam umat Tuhan. Di tanah perjanjian Tuhan. Maka kitab hakim-hakim sebenarnya ada kitab yang sebenarnya begitu gelap. Tapi mengapa sih Tuhan masih mengizinkan kitab hakim-hakim tercatatkan? Bapak Ibu, kalau misalkan kita bikin biografi atau autobiografi, pasti kita akan menceritakan begitu banyaknya kegiatan-kegiatan yang spektakuler, yang powerful, yang diingat orang, yang begitu menyenangkan. Dan kita akan membuang peristiwa-peristiwa yang kurang enak. Kita akan membuang kisah-kisah yang mungkin tidak perlu dicatatkan. Sehingga orang-orang lain tuh merasa tidak perlulah. Tapi kenapa? Di dalam yang namanya sejarah keselamatan umat Allah, Tuhan mengizinkan kitab hakim-hakim masih tercatat. Dan masih diberikan kepada kita. Supaya kita belajar. Kita mengerti. Dan bagaimana cara kita membaca kebenaran firman Tuhan dengan benar. Memang kitab hakim-hakim di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita jelas sekali Paulus mengatakan bahwa segala tulisan yang difirmankan Tuhan, yang dinafaskan Tuhan berarti dari perjanjian lama, mengacu ke perjanjian lama. Itu adalah firman Tuhan yang mengajar, mendidik, mengkoreksi setiap tingkah laku. Maka jelas ini adalah satu-satunya alasan yang ultimate bagi kita semua untuk belajar firman Tuhan. Termasuk kitab hakim-hakim yang begitu gelap. Yang begitu mengisahkan bagaimana umat Allah pun juga berdosa. Tapi kita mesti membaca dengan cara yang benar dan jujur. Mengapa saya katakan demikian bagi Bapak Ibu? Karena pernah ya, saya tuh ketika belajar firman Tuhan, terutama masuk dalam kitab hakim-hakim. Ketika saya masih kecil, Bapak Ibu, SD, SMP kan belajar kitab hakim-hakim. Terus ada yang namanya tokoh-tokoh, di dalam tokoh-tokoh Alkitab, terutama di hakim-hakim. Ada yang namanya Simpson, Bapak Ibu. Seolah-olah saya tuh kayak Simpson, Bapak Ibu. Terus berpikir juga ya, saya waktu di SD, SMP tuh karena sekolahnya deket, maka saya jalan kaki, Bapak Ibu. Dan ketika jalan kaki saya dipalak, Bapak Ibu. Dipalak, Bapak Ibu.
Bapak Ibu ngerti lah, muka saya begini, dipalak lah. Dipalak, saya dikeroyok, hampir dikeroyok, hampir digebukin. Maka ketika Lause atau guru sekolah minggu itu menceritakan ada tokoh Simpson yang lahirnya itu dipenuhi Roh Kudus. Wih, langsung saya berpikir, saya kayak Simpson nih. Terus berpikir juga Simpson diberikan kuasa melawan yang namanya melawan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, mereka tuh yang malak saya, yang tiba-tiba minta uang ke saya. Wah, saya berpikir demikian. Tentunya Bapak Ibu, aplikasi seperti ini tidak benar. Kita tidak berkata, oh ketika saya baca firman Tuhan yang namanya Hakim-Hakim, saya langsung aplikasikan apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini, diaplikasikan di zaman modern sekarang. Sehingga kita seolah-olah bisa mengambil moralitas. Tentu ada pembelajaran yang benar. Atau kalau kita bisa lihat, dan saya akan membahas lebih detail, peperangan yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim. Seolah-olah di kitab Hakim-Hakim Tuhan mengizinkan suatu perperangan dengan kata yang namanya firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel harus menghancurkan yang namanya orang-orang di dalam tanah Kanaan. Maka dengan alasan sama kita tidak bisa berkata, marilah kita angkat senjata kita perang melawan orang-orang yang ada di Timur Tengah. Kita dukung Israel. Tentu aplikasi demikian adalah aplikasi yang salah. Oleh sebab itu, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa cara baca yang benar, kacamata apa yang kita harus pakai ketika kita membaca perikop demi perikop di dalam kitab Hakim-Hakim. Apalagi kitab Hakim-Hakim begitu gelap. Sebelum saya lanjutkan lebih lagi, mungkin dia berpikir, Bapak Ibu berpikir, Pak Peter, ngapain sih baca ini? Kalau sudah gelap, sudah susah, sudah skip aja. Langsung perjanjian baru. Yesus mengasihi. Yesus kan mencintai. Tapi kita mesti mengerti bahwa kisah di dalam kisah kitab Hakim-Hakim adalah kisah kita juga. Apa yang dituliskan dalam firman Tuhan di dalam yang namanya bangsa Israel, umat pilihan Allah, juga diwariskan bagi gereja sepanjang zaman. Bagi kita. Mungkin kalau Bapak Ibu ya pernah ada satu orang kalau tiba-tiba cerita tentang keturunan mereka. Contoh misalnya Pak Bong datang ke saya, dia ceritakan tentang neneknya, kakeknya, terus sampai keluarganya, sampai ujung-ujungnya kita dengerin, aduh Pak Bong, coba stop dulu dah, saya nggak ngerti ya, saya nggak nyambung, saya nggak masuk, nggak relate gitu. Tapi Bapak Ibu saya akan meriletkan bahwa kitab Hakim-Hakim bukan kitab yang ada di sana sehingga kita bisa buang, atau kitab yang dikatakan itu keluarga orang Israel, kita nggak ada hubungan dengan gereja, tidak. Karena di dalam masa Hakim-Hakim, ini juga bercerita bagi gereja sepanjang zaman. Dan masa Hakim-Hakim, kalau kita sadari, masa Hakim-Hakim adalah mirip dengan sekarang. Kenapa? Karena kitab Hakim-Hakim adalah masa transisi, bagaimana Yosua sudah meninggalkan dunia, dan masuk transisi kepada yang namanya zaman raja-raja. Dan kita tahu ada Daud yang diperkenankan Tuhan sebagai raja. Maka masa transisi itu adalah masa yang penuh dengan kita harus antisipasi. Karena masa Hakim-Hakim itu orang banyak. Orang yang tinggal di dalam masa Hakim-Hakim itu melakukan apa yang mereka anggap benar sesuai dengan mata mereka. Artinya mereka melakukan apa yang mereka punya. Mereka punya komunitas mereka, suku-suku itu. Punya kepentingan sendiri, punya kebenaran sendiri. Dan mereka tidak bersandar firman Tuhan. Padahal di dalam zaman Hakim-Hakim, mereka punya 5 kitab Musa, mereka punya kitab Yosua sebagai pegangan bagi orang-orang itu. Tetapi mereka tidak baca. Tapi mereka tidak membaca kebenaran firman Tuhan dengan benar. Maka sama, gereja juga Tuhan anugerahkan Yesus Kristus sebagai Raja sejati sudah datang memberikan keselamatan bagi gereja. Dan tongkat estafet diberikan kepada gereja, kepada kita. Maka gereja itu yang sudah diberikan anugerah, diberikan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu secara utuh. Maka hiduplah sesuai dengan apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan. Sampai Kristus datang kembali. Sampai Raja yang sejati itu datang kembali. Dan masa Hakim-Hakim juga saya katakan adalah masa yang mirip pada zaman sekarang. Mengapa? Karena zaman ini ada zaman postmodern. Post berarti sesudah. Modern berbicara. Apa yang saya anggap benar, itu benar. Apa yang kamu anggap benar, biarlah itu benar. Komunitas saya punya kebenaran. Komunitas kamu punya kebenaran. Mari kita berjalan bersama-sama. Pluralisme. Maka salah satu ciri pluralisme berbicara, kamu percaya agamamu menyelamatkan, silakan. Kamu percaya agama Kristen menyelamatkan, Yesus menyelamatkan, silakan.
Tapi saya percaya juga agamaku juga menyelamatkan. Artinya berkata, banyak jalan menuju surga. Silakan kau sembah Yesus, saya sembah yang lain. Ini adalah zaman di mana mengatakan bahwa satu-satunya juru selamat tidak bisa berkata Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Zaman di mana semua mau pengen mengikuti apa yang menjadi idealisme, menjadi konsep. Tapi kita tahu, di dalam zaman ini pun mungkin orang Kristen juga jatuh di dalam yang namanya, oh saya percaya Yesus, tetapi hati saya disinkritisme, dicabangkan kepada apa yang tidak benar. Saya punya hidup, kalau hari ini saya percaya Yesus, oke. Tetapi ketika hari-hari biasa saya lebih taat kepada mamon, lebih taat kepada apa yang menjadi konsep, lebih kepada ateis praktis. Kenapa? Karena saya memandang ini benar. Karena saya melakukan apa yang saya pandang benar, tanpa kebenaran dari yang bersumber dari firman Tuhan. Zaman transisi, zaman di mana gereja juga ada di dalam zaman seperti ini. Maka kita harus hati-hati membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus merenungkan firman Tuhan dengan cara yang benar. Kenapa? Kalau kita tidak belajar sejarah keselamatan dengan benar, maka kita akan mengulang sejarah lagi. Kita akan jatuh lagi ke dalam apa yang disalahkan, apa yang terjadi dalam suku-suku yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Maka bagaimana cara, kacamata apa yang harus kita pakai untuk kita mempelajari kitab Hakim-Hakim? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengerti kitab Hakim-Hakim dengan benar? Maka pada bagian yang pertama, bagian pertama saya akan bahas dalam minggu ini. Next pertemuan ketika saya berkhotbah saya akan bahas lebih lagi dalam introduksi dalam kitab Hakim-Hakim. Itu kita membaca, yang pertama adalah membaca dengan sesuai dengan tujuan. Setiap kisah pasti punya tujuan. Setiap kisah pasti ada maksud dituliskan dari penulis kepada pembaca. Contoh Bapak Ibu, contoh. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak, atau yang Bapak Ibu yang pernah dulu ingat cerita daripada papa mamanya sendiri. Bayangkan ya, misalkan kumpul bersama di dalam makan malam, bersama-sama orang tua kita hadir, atau kita sebagai orang tua hadir, dan berbicara kepada anak kita, kepada yang namanya kekasih, kepada ini ketika makan. Terus berkata, apalagi ini tahun ajaran baru ya, langsung berkata, nah, dulu lu, misalkan kata dulu kan selalu dipakai oleh orang tua kita. Dulu lu, setelah makan, cuci piring sendiri. Papa itu, mama sendiri, itu cuci piring sendiri. Setelah itu, masuk ke kamar, belajar. Dulu lu, papa mama, dari kelas 1 sampai kelas 6, ranking 1, 2, 3. 3 besar. Nah, Bapak Ibu kalau seperti ini tahu ya arah pembicaraan kemana ya. Atau pernah mengalami atau melakukan ya. 1, 2, 3. Terus di pembicaraan itu mulai nggak enak tuh pembicaraan. Kalau kita dengar gitu. Terus berkata, bukan hanya itu. Waktu kelas SMP, SMA, papa mama itu bukan cuma juara. Ikut olimpiade. Olimpiade Sains Nasional. Juara. Ya nak, ingat ya. Nanti kamu kuliah, nanti kamu yang namanya sekolah, yang rajin. Supaya seperti mama, papa. Tentu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Ketika dengar ini atau pernah membicarakan itu kepada anak kita. Pasti punya tujuan, betul ya? Pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Belajar seperti papa, mama. Supaya kamu dapat nilai yang bagus. Supaya kamu nanti membanggakan papa, mama. Ada tujuannya. Kita nggak mungkin kan anak kita, oh iya papa pintar ya tepuk tangan. Mama pintar ya tepuk tangan, puji Tuhan. Enggak. Ketika kita mendengarkan suatu cerita pasti ada tujuan. Demikianlah kitab Hakim-Hakim. Penulis daripada kitab Hakim punya tujuan. Kenapa firman Tuhan ini di dalam kitab Hakim-Hakim dari pasal pertama sampai pasal 21 tetap dituliskan supaya pembaca mengerti tujuan penulisnya. Dan memang beda. Kalau tadi ilustrasi yang saya pakai cerita itu adalah berharap supaya anak kita supaya menjadi hal yang baik. Supaya dia punya juara, dia ikut olimpiade. Tetapi versi daripada kitab Hakim-Hakim kebalikan. Apa kebalikannya? Artinya jangan seperti zaman Hakim-Hakim. Jangan seperti orang-orang yang ada di dalam yang namanya suku-suku itu. Karena dia semakin lama semakin melawan Tuhan. Bukan hanya itu. Di dalam kitab Hakim-Hakim, para pemimpin, the judges,
para hakimnya sendiri, itu pun makin lama makin melawan Tuhan. Maka apa yang tujuan dari penulisan itu? Supaya Israel, gereja, jangan menjadi sama seperti apa yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Itu, maka kita mesti mengerti tujuan. Ada 3 tujuan minimal. Saya mendapatkan di dalam komentator, katakan 3 tujuan kenapa Tuhan izinkan tulis ini. Yang pertama adalah menjaga reputasi Allah Yahweh terhadap kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam Israel. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca bergantian Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Kita bergantian sampai ke ayat ke-5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat kedua. Sebab itu aku berfirman lagi, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu, sehingga mereka akan menjadi musuhmu dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Bokim dan di sana mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam pasal kedua ini menceritakan mengapa Tuhan mengatakan demikian. Mengapa terjadi yang namanya kehancuran bagi umat Israel, ada kegagalan. Karena semata-mata orang Israel menyembah berhala. Mereka tidak menghancurkan mezbah-mezbah yang diperintahkan Tuhan. Hancurkan mezbah ini. Hancurkan daripada bangsa-bangsa ini. Tetapi orang-orang Israel malah berasimilasi, melakukan penyembahan berhala, sinkretisme. Maka Tuhan berkata, aku akan membuat ini menjadi jerat bagimu. Aku tidak lagi menghalau bangsa-bangsa ini. Maka Tuhan membangkitkan bangsa lain untuk menindas umat Allah. Mengapa ini penting? Karena di dalam dunia kuno, di dalam timur dekat kuno, pertempuran raja dengan raja. Pertempuran antara bangsa dengan bangsa bukan hanya pertempuran raja dengan raja, tetapi pertempuran antara dewa dengan dewa. Kalau bangsa A berperang lawan bangsa B, ketika bangsa A itu menang, berarti bukan hanya raja ini powerful, tetapi dewa yang disembah dewa ini. Maka dewa ini lebih powerful daripada bangsa B. Demikian sebaliknya, jika bangsa B ini menyembah dewa tertentu dan bangsa ini menang terhadap bangsa A, maka kita tahu kesimpulannya bahwa bangsa B ini punya dewa lebih powerful. Kalau konsep itu diterapkan ke dalam hakim-hakim, ada hal yang aneh. Mengapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan, ada di tanah perjanjian Tuhan, harusnya menang. Kalau Allah Yahweh adalah powerful, almighty, maha kuasa, harusnya bangsa Israel tidak pernah ditindas. Tetapi kenapa secara fakta di dalam surat kitab Hakim-Hakim menjelaskan kepada kita dengan jelas bangsa Israel terus diperbudak. Bukan karena Allah kurang panjang sabar, kurang sampai tangannya. Bukan karena Tuhan tidak mau. Tidak, karena semata-mata Allah itu mau mengizinkan, menghukum daripada bangsa Israel itu. Karena dia melakukan dosa. Ini penting. Tuhan mengizinkan. Bukan berarti Allah itu tidak maha kuasa, tapi karena seizin daripada Tuhan. Bukan berarti Allah itu lemah, tetapi Allah itu powerful, sehingga mengizinkan hal ini terjadi. Harusnya Bapak Ibu ketika kita baca ya, kalau misalnya kita baca seluruh kitab, sampai kepada kitab Hakim-Hakim. Sebenarnya orang yang tinggal di dalam, suku-suku yang tinggal di dalam kitab Hakim-Hakim, harusnya sadar, ada peristiwa yang namanya penyembahan berhala, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Harusnya mereka taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada suatu tempat, di mana Musa itu berkeliling-keliling dalam kitab Bilangan. Musa itu berkeliling-keliling, akhirnya Musa itu diam di suatu tempat, dan di situ dia mengalami peperangan. Dia melawan Raja Og, menang. Dan apa yang terjadi? Ada suatu raja namanya si Balak, Bapak Ibu.
itu adalah raja yang takut berperang, maka dia minta adanya tukang santet. Bapak Ibu ada. Di dalam Alkitab itu ada dukun. Namanya Bileam. Bilangan pasal 21 sampai 25 menceritakan bagaimana akhirnya si Balak itu meminta Bileam mengutuk bangsa Israel. Bayangkan jadi kutukan, dibayar untuk mengutuk. Akhirnya Bileam dia janji akan mengutuk. Pada zaman itu, ketika Bileam itu pergi ke atas gunung, artinya dia memang ke atas gunung untuk gunung itu penyembahan daripada penyembahan dewa-dewa. Maka Bileam naik ke atas, dibayar untuk mengutuk Israel. Jadi Israel itu di bawah, di gunung ini Bileam itu mau mengutuk sesuai dengan profesinya dia. Apa yang terjadi? Ketika dia mau mengeluarkan kalimat kutuk, Tuhan cegah. Malah berkat. Wah ini kan bocengli lah kalau misalnya ini kan udah dibayar, kok malah bukannya mengutuk musuh, malah memberkati. Makanya bilang Balak, ini gimana sih kerjanya? Salah. Tapi Bileam juga pintar Bapak Ibu. Kalau ceritanya lagi diparafrasekan ya. Tenang Balak, jangan marah dulu. Mungkin di gunung ini saya memberkati. Mungkin di gunung sebelah, ketika saya pergi ke gunung ini, mungkin saya akan mengutuki. Lalu sampai 3 kali akhirnya Bileam itu memberkati bangsa Israel. Jelas, Bileam tidak bisa mengutuk apa yang tidak dikutuk Tuhan. Dia sadar acara itu. Tapi ada hal yang menarik. Kalau kita baca selanjutnya di dalam pasal 25, bangsa Israel itu menyembah Baal Peor. Mengapa? Karena Bileam itu mengerti untuk menghancurkan umat Allah. Satu-satunya cara, biarlah Allah menghancurkan umatnya itu sendiri. Sekali lagi ya, bagaimana cara menghancurkan umat Allah? Caranya adalah biar Allah sendiri yang menghancurkan umatnya. Maka dia kasih ide. Bileam itu kasih ide ke Balak. Balak, keluarkan perempuan-perempuan yang cantik. Perempuan-perempuan yang sundal. Perempuan-perempuan itu biar dia menikahi. Membuat tertarik daripada pria-pria, daripada orang-orang Israel. Supaya apa? Supaya hatinya itu terpaut dengan perempuan daripada orang Midian. Ketika itu orang Midian itu mengajarkan pelacuran bakti, penyembahan kepada Baal. Bahkan penyembahan Baal itu pun ada di kemah pertemuan Tuhan. Di bait suci Tuhan, di kemah pertemuan Tuhan. Di tempat kudus Allah, dia lakukan suatu pelanggaran, penyembahan terhadap berhala. Maka Allah murka. Allah membiarkan bangsa Israel di zaman itu terbunuh. Tuhan murka. Tapi jelas, bukan berarti Allah tidak sanggup menjaga kita. Bukan, tetapi karena kekudusan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kita bernyanyi tadi, kudus-kuduslah Tuhan. Sadarlah bahwa kita harus melihat kekudusan Tuhan dengan kudus. Kalau kita terus melakukan dosa, Tuhan tidak segan-segan memukul kita. Bahkan melakukan suatu tindakan yang seharusnya sebagai Allah yang kudus. Maka tadi ya, kalau saya memang dari Kebaktian 1 berceritakan juga hal yang sama. Ketika lihat klip speak yang ditulis, yang dibicarakan oleh pendeta Dr. Steven, dikatakan kenapa gereja di Eropa kosong. Bukan semata-mata Tuhan tidak menjaga gereja di Eropa. Bukan semata-mata gereja di Eropa itu Tuhan tinggalkan. Tidak, karena Tuhan mengizinkan bahkan menghukum. Kenapa? Karena orang-orang di Eropa sudah tidak lagi percaya Kristus Yesus. Maka sudah sewajarnya Tuhan menghukum. Mengapa gereja sepi? Bukan karena Allah itu tidak maha kuasa menjaga gerejanya, tidak. Karena gereja Tuhan sudah tidak mempertuhankan Allah yang sejati. Maka Tuhan pukul. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam surat Wahyu ya. Surat Wahyu. Sebelum sampai kepada apostolik ya. Itu kan ada surat kepada 7 gereja. 7 gereja itu dibangun, didirikan oleh para rasul. Ada Paulus, ada Yohanes, digembalakan juga oleh Timotius, gereja di Efesus. Tapi Bapak Ibu, pergilah ke Turki. Pergilah ke daerah Asia. Di situ kita tidak menemukan gereja Tuhan masih berdiri. Reruntuhan. Kenapa? Kan bukankah itu gereja yang ada di kitab Wahyu? Bukankah kalau itu tetap berdiri, itu jadi suatu sukacita bagi kita sepanjang zaman ini? Tapi lihat ya, Tuhan mengizinkan gereja, bahkan gereja yang dicatatkan di dalam kitab Wahyu, dihancurkan. Bukan karena Tuhan tidak powerful, karena Tuhan
melihat gereja itu sudah meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan hancurkan. Maka ini menjadi perenungan bagi kita. Gereja Cikarang mungkin belum. Dan kita berharap tidak sampai ke sana. Tapi kalau kita terus-terus sebagai gereja Tuhan, terus-terus melakukan dosa, Tuhan juga tidak bisa tinggal diam. Dia akan menyatakan kekudusannya sebagaimana Allah yang kudus. Tuhan akan menjaga reputasinya dia. Reputasinya dia sebagai Allah yang kudus. Balik lagi dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan. Allah itu tetap baik. Allah itu tetap baik. Di tengah kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel melawan yang namanya melawan Allah, menyembah berhala. Allah masih memberikan keselamatan. Lihat ya. Ini kalau Bapak Ibu yang tahu film Termehek-mehek ya, tahu yang zaman dulu Termehek-mehek tahu ya. Itu kan kadang-kadang saya nonton itu waktu remaja ya. Jadi lihat itu, wih keren juga. Walaupun itu settingan ya. Itu kan kayak kerja keren ya. Kayak misalkan ada orang yang jahat, orang ini tuh tiba-tiba ada yang kasih uang 10 juta. 10 juta itu mahal ya, banyak. Kan wih kaget. Kayak kok ada orang yang baik gitu. Kasih orang yang sebenarnya nggak layak dikasih uang 10 juta karena melakukan hal kecil gitu. Kan kita terharu, surprise, kaget. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, Tuhan itu kasih kita belas kasihan melampaui segalanya. Tuhan berikan kita belas kasihan dan harusnya kita surprise, terkejut oleh karena belas kasihan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sebenarnya gereja tidak layak. Itu yang terjadi. Kita harusnya terus melihat bagaimana reputasi daripada Allah Yahweh yang membiarkan yang namanya umat Allah dihancurkan demi nama Dia. Tapi satu sisi Allah Yahweh pun juga memberikan belas kasihan dengan membangkitkan hakim-hakim. Padahal orang Israel tidak layak. Yang kedua, kenapa tujuan? Tujuan membaca kitab hakim-hakim. Kita mengerti bahwa yang kedua adalah memperingati bahayanya penyembahan berhala. Secara overlapping, saya sudah membahas di dalam poin yang pertama. Bahwa ini adalah yang namanya serius di hadapan Tuhan. Hati bercabang sepanjang dari perjanjian lama sampai kepada Tawarik di dalam versi orang-orang Yahudi. Dosa yang paling Tuhan kecam adalah yang namanya dosa sinkritisme. Dosa yang dikatakan dosa yang membuat hati daripada orang Israel itu bercabang hatinya. Tidak lagi menyembah Allah dengan segenap hatinya. Wah ini bahaya, mengapa? Dan Tuhan kasih peringatan sangat contoh ya peringatan ya. Contohnya sebenarnya raja yang paling bijaksana adalah Salomo. Kenapa dia akhirnya dicatatkan dia berdosa? Dan dicatatkan pada akhir hidupnya dia mencondongkan hatinya kepada ilah lain. Mengapa? Karena begitu banyak istri-istri dan gundiknya. Dan istri dan gundik itu mengarahkan kepada penyembahan berhala. Dia tetap sembah Allah Yahweh. Salomo tetap sembah Allah Yahweh. Tetapi dia sambil sembah Allah Yahweh, dia juga menyembah daripada Allah, daripada istri-istrinya. Hatinya terarahkan kepada dewa palsu. Maka kita juga tidak lebih bijaksana daripada Salomo. Maka hati-hati, karena penyembahan berhala akan menuju kepada kehancuran dan memalukan. Penyembahan berhala, maka kalau kita lihat di dalam hal ini, bagaimana bangsa Israel diharuskan membawa kehancuran bagi bangsa Kanaan, itu adalah cara yang menggunakan jalur kekerasan. Kalau kita lihat ya, penyembahan berhala Tuhan udah kasih caranya. Bangsa Israel, halaulah bangsa-bangsa yang ada di dalam sini. Jangan dia menjadi jerat, jangan kamu serupa. Tapi kita harus mengerti, kok kayaknya nggak konsisten ya. Tuhan berkata bahwa jangan membunuh. Tetapi kok di dalam kisah Joshua, bahkan kita hakim-hakim, kok Tuhan mengizinkan pembunuhan, bahkan melakukan genosida terhadap satu bangsa. Kok Allah itu tidak konsisten? Maka setidaknya ada dua hal. Mengapa alasan Tuhan mengizinkan bangsa Israel menjadi alat menghukum bangsa lain adalah supaya bangsa Israel tidak menjadi sama dengan bangsa-bangsa sekitar. Dia adalah bangsa yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan anugerah, tetapi berbedanya dengan zaman sekarang ada bedanya. Israel bukan melakukan imperialisme secara teritori, tidak. Tetapi dia bukan
melakukan yang di dalam yang namanya kerangka menjajah atau di dalam kerangka yang namanya mengambil sumber daya alam. Bayangkan di dalam perang zaman sekarang, Bapak Ibu, perang Rusia dengan Ukraine, Bapak Ibu bayangkan yang superpower yang mana? Rusia ya. Yang inferior, yang lebih rendah itu adalah Ukraine. Artinya apa? Rusia yang powerful menjajah yang lebih kecil. Itulah yang namanya tindakan perang, ekspansi militer. Itu yang terjadi. Artinya apa? Yang superpower menghancurkan yang namanya yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya yang negara kecil itu diambil sumber dayanya, diambil emas, sumber daya alam lainnya, kebudayaannya diambil. Itu namanya ekspansi. Tetapi di dalam perang yang dinyatakan dalam kitab Joshua dan kitab Hakim-Hakim tidak demikian. Bangsa Israel dikatakan inferior, lebih rendah daripada bangsa Yeriko. Lebih rendah daripada bangsa yang ada di Kanaan. Mereka tidak bisa perang. Kenapa Tuhan izinkan? Karena ini bukan perang secara imperialisme. Contoh kasus ya. Dalam kitab Yosua itu ada namanya Akan. Akan itu mencuri barang yang dikhususkan Tuhan. Ada baju yang indah, pakaiannya indah dari Siniar. Dia ambil perak, disembunyikan ke dalam yang namanya rumahnya dia. Ke perkemahan mereka. Dari kaum itu sendiri. Si Akan itu akhirnya apa? Ketahuan akhirnya dia di bumi hanguskan. Artinya memberikan indikasi perang suci Allah tidak membawa Akan itu untuk menjara supaya memperkaya Akan. Tidak. Tapi semuanya itu dipersembahkan bagi Tuhan. Ada bedanya. Ada bedanya. Jadi kenapa Tuhan izinkan? Karena memang orang-orang Israel itu begitu lemah. Saking lemahnya, kalau bangsa-bangsa Israel, bangsa sekitar Israel itu masih ada, maka bangsa Israel akan menjadi sama dengan bangsa-bangsa Kanaan. Karena bukan berarti orang Israel powerful pada zaman itu, tidak. Tidak ada tempat untuk menyombongkan karena bangsa Israel itu begitu lemah, maka Tuhan izinkan perang suci. Tentu aplikasi zaman sekarang tidak bisa diaplikasikan ke sekarang karena berbeda konteks. Saya melakukan suatu penjelasan juga. Poin kedua, ini mungkin poin yang sebenarnya lebih masuk akal. Selain daripada memang Israel lebih, yang namanya lebih inferior, bukan melakukan penjajahan. Yang kedua adalah di dalam berbicara eskatologi, Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu, eskatologi adalah bagaimana kita belajar tentang akhir zaman. Bahwa apa yang dilakukan di dalam yang namanya orang Israel itu adalah bayang-bayang bagaimana Allah melakukan penghukuman kepada orang berdosa yang melawan Tuhan, yang bebal. Saya mendapatkan ini di dalam Pendeta Jethro, dan Pendeta Jethro mengutip dalam seorang tokoh reform yang bernama Benedict Klein. Benedict Klein, dia menceritakan adanya instruction ethics. Instruction ethics itu membicarakan kepada kita Allah itu maha kuasa. Allah itu berdaulat atas segala zaman, dia mengetahui masa depan, dia mempunyai pengetahuan secara utuh, dan dia berhak menentukan siapa yang dibinasakan pada akhir zaman. Ketika anak Allah datang kembali, dia akan mengumpulkan. Itulah akhir zaman. Tetapi dengan menurut daripada Mediterranean dalam instruction action, dia juga berkata, Allah yang berdaulat, yang punya pengetahuan utuh itu pun juga berhak membawa maju penghakiman akhir itu di dalam masa itu. Dia bawa maju. Supaya apa? Supaya orang-orang di sana itu menyatakan bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Allah bisa bawa maju ke penghakiman. Ini namanya instruction. Berhak mendatangkan penghakiman di akhir zaman, di masa sekarang. Ini sebenarnya hal yang lumrah ya sebenarnya. Contoh-contoh yang namanya instruction ethics itu ada juga dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu. Contoh di dalam kitab Kejadian itu contohnya yaitu, Bapak Ibu tahu kisah air bah. Tahu ya kisah air bah ya? Kan air bah itu kan sama. Tuhan memberikan final judgment kepada secara intrusion, berarti dimajukan kepada orang-orang yang melawan Tuhan, yang hatinya condong kepada dosa. Tuhan hanya menyelamatkan satu keluarga, keluarga Nuh. Artinya apa? Tuhan memberikan judgment, final judgment yang dimajukan itu, dengan instrumennya adalah air. Lihat ya, instrumen yang dipakai air. Sama di dalam kitab Kejadian, kalau Bapak Ibu baca terus, akan ketemukan sama, pola yang sama. Di dalam kisah Sodom dan Gomora. Bapak Ibu tahu Sodom dan Gomora. Sama, satu kota itu mendapatkan final judgment.
yang dimajukan secara menurut Madrid Klein, bahwa itu adalah instruction ethics, menceritakan kepada kita bahwa Tuhan menghancurkan Sodom dengan api belerang. Instrumen yang dipakai adalah api dan belerang yang dari surga, dari langit. Maka cara yang sama, pola yang sama juga Tuhan berikan di dalam kitab Hakim-Hakim dan juga Josua, kalau secara utuh, bahwa Tuhan memberikan penghakiman kepada bangsa-bangsa sekitar Israel di tanah Kanaan itu. Bangsa-bangsa itu harus di bumi hanguskan. Karena kenapa? Karena Allah yang berdaulat itu mengerti. Dan dia pakai instrumennya itu bukan api, instrumennya itu bukan air, tetapi dia pakai instrumennya adalah bangsa Israel. Instrumen yang dipakai adalah manusia. Maka ini adalah hal yang terjadi, yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi permasalahannya, orang Israel pada zaman hakim-hakim tidak melakukan. Dia mau cinta damai, dia nggak mau perang, dia nggak mau turutin firman Tuhan yang dikatakan oleh yang namanya kitab Yosua. Harusnya mereka melakukan suatu penyerangan, tetapi mereka akhirnya membiarkan mereka jadi yang namanya penimba timba, mengambil jadi kuli-kuli bangunan. Bagus dong, profit ya. Kayak ada budak lumayan kan. Tapi itu menjadi jerat orang Israel, sehingga orang Israel itu berbuat apa yang mereka anggap benar. Inilah zaman hakim-hakim. Zaman yang akhirnya sadar bahwa mereka itu fragile, mereka itu rapuh, dan akhirnya mereka melakukan kesalahan dan moralitas mereka menjadi sama dengan orang-orang Kanaan. Di bagian terakhir dalam kitab Hakim-Hakim, ini masih introduksi, tapi Bapak Ibu bisa lihat kerangkanya, bagaimana orang Israel, umat pilihan Tuhan, bukannya makin baik, makin benar, tapi malah di ending di dalam kitab Hakim-Hakim, justru mereka makin hancur, bahkan sama dengan orang-orang yang harus dihancurkan. Contoh. Di dalam bagian-bagian terakhir tuh ada yang namanya Lewi, punya gundik. Gundiknya laki-laki. Gundik laki-laki itu masuk ke daerah Yehuda. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu mau diperkosa. Dan diperkosa itu bukan diperkosa berlawan jenis, tetapi sesama jenis. Artinya, dosa ini sudah sama dengan dosa orang-orang Kanaan. Umat Allah sudah sama, berperilaku secara moral sama dengan orang-orang yang harusnya di bumi hanguskan. Maka apa yang terjadi ya? Maka di dalam kitab Hakim-Hakim kalau Bapak Ibu pulang ya, nanti bukannya holy war, perang suci, tetapi menjadi civil war. Satu suku namanya suku Benyamin itu mau dihancurkan oleh 11 suku. Mereka meratap, bukankah Tuhan panggil 12 daripada anak Yakub bersama-sama menerima yang namanya milik pusaka. Tetapi di bagian ending Hakim-Hakim, satu suku harus digenosid. Kenapa? Karena menjadi sama dengan orang Kanaan. Mengerikan. Ini bahkan satu ahli ya di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Hakim-Hakim, berbicara kepada secara makro bahwa kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang gelap, endingnya pun makin gelap. Di doa pagi, saya lagi bahas eksposisi penjelasan satu tokoh yang namanya Abraham. Bapak Ibu ikutlah doa pagi. Pas saya khotbah, saya akan jelaskan bagaimana Abraham itu awalnya hancur. Awalnya dia berbohong. Dia masuk ke Mesir. Dia masuk ke Mesir ngapain? Dia berdusta. Dia bilang bahwa istrinya itu bukan istrinya, tetapi saudaranya. Half truth. Akhirnya apa? Ya kita tahu bahwa Abraham itu akhirnya dibebaskan Tuhan. Tetapi bayangkan, ini orang beriman. Tetapi baru mulai dipanggil, sudah melakukan dosa. Sudah berbohong. Lihat ya, awalnya sudah buruk. Bukan hanya itu saja. Ketika Tuhan bilang, Tuhan akan memberkati dan memberikan banyak keturunan. Abram itu soide tahu ya, soide. Dia panggil Hagar. Jadi Sarah itu panggil Hagar. Gundiknya itu akhirnya menghasilkan anak bagi tuannya, yaitu Abraham, yaitu bernama Ismail. Tapi Tuhan nggak berkenan. Artinya apa? Sepanjang daripada Abram itu, yang katanya bapak orang beriman, dimulai dengan kondisi yang rapuh, yang tidak bisa jadi teladan. Tetapi kitab Kejadian pasal 22,
Abraham itu bertumbuh menjadi Abraham. Dia bertumbuh pada pasal ke-22. Dia menjadi bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia mempersembahkan anaknya, si Ishak. Dia mempersembahkan arti apa? Endingnya bagus. Lihat ya, eksposisi Abraham tuh enak. Awalnya broken, ujungnya adalah sukacita. Tapi kalau hakim-hakim buruk, makin lama di akhir makin buruk. Kalau di dalam kisah penciptaan, ya, penciptaan Tuhan punya teologi pemikiran di dalam kitab penciptaan, di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Menciptakan dari yang namanya chaos, tidak berbentuk chaos, menjadi teratur. From chaos to order. Dari chaos yang tidak berbentuk menjadi teratur. Itulah penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam. Akhirnya hari ketujuh Tuhan beristirahat, bertahta di hari Sabat. Tetapi dalam kitab Hakim-Hakim, awalnya ada Yosua yang menata, memberikan namanya 12 suku itu milik pusaka. Dapat tanah perjanjian, awalnya teratur. Tetapi kebalikan daripada kitab Kejadian. Awalnya teratur, endingnya hancur. Ini terjadi di umat Allah. Ini terjadi bukan di luar sana, tetapi di dalam sejarah keselamatan umat Allah. Begitu hancur. Bapak Ibu kalau nonton ya, bawa anak ya. Film-film Disney, Pixar itu ya, Bapak Ibu kalau bawa anak kecil ya, itu pasti happy ending Bapak Ibu. Cobalah, nggak mungkin Cinderella ketinggalan yang namanya sepatu, terus akhirnya nggak menemukan yang namanya pangeran. Itu semua anak menangis. Coba temukanlah. Semua awalnya tuh kayak konflik-konflik, tapi ada happy ending. Maka dibilangkan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Selalu begitu. Tapi kalau baca kitab Hakim-Hakim berat. Maka waktu nonton film Avenger kan ada yang Infinity War yang pertama, Bapak Ibu ya, remaja. Yang kalau Bapak Ibu nonton ya sudah. Kalau remaja nonton juga kan, itu kan yang menang tuh Thanos, antagonis. Sedih. Kok protagonisnya kalah? Dan yang namanya kitab Hakim-Hakim itu begitu. Yang menang malah antagonis. Bahkan di ending yang kita sudah baca, ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Tidak ada raja. Semua bangsa Israel melakukan apa yang mereka anggap benar. Maka tujuan daripada kitab Hakim-Hakim yang terakhir, adanya kebutuhan raja. Tidak ada raja, artinya di dalam kitab Hakim-Hakim mengantarkan kepada kitab raja-raja bahwa dibutuhkan raja sebagai pemimpin perang, juga pemimpin spiritual untuk membawa umat Israel menjadi umat Allah yang kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hakim-hakim digambarkan pemimpin perang, tetapi hakim-hakim juga digambarkan sebagai pemimpin spiritual. Tapi kita tahu di dalam kitab Hakim-Hakim itu pemimpin spiritual, pemimpin perang itu juga tidak benar. Gideon, dua contoh saja. Gideon itu ketika Tuhan panggil dia berperang, pelin-pelan Bapak Ibu. Pemimpin apa yang pelin-pelan? Tuhan bilang, Tuhan pakai kamu menjadi penyelamat. Langsung Gideon, Tuhan panggil saya jadi penyelamat. Kayaknya Tuhan salah deh. Coba pikirkan ulang Tuhan. Coba elaborate dulu Tuhan maksudnya apa. Maka apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia bilang, Tuhan, lihat nih ada bulu domba. Kalau bulu dombanya ini kering dan sekitarnya itu basah, maka saya percaya. Lihat ya, Tuhan diuji. Ini kering, sekelilingnya basah, maka saya percaya. Besoknya terjadi. Tapi kan Gideon pelin-pelan. Dia bilang lagi, Tuhan, sekarang dibalik. Ininya basah, sekelilingnya kering. Ternyata sesuai. Apa yang diuji oleh Gideon itu ternyata terjadi. Harusnya Gideon itu langsung percaya ya Tuhan sertai. Enggak. Kalau baca terus menerus, dia kumpulkan banyak orang dari suku-suku kumpul. Dia berharap, banyak juga pasukannya. Tapi Tuhan bilang, terlalu banyak. Akhirnya cuma 300. Sampai akhirnya dia melawan Midian yang begitu banyak. Dia akhirnya begitu takut. Akhirnya Tuhan kasih mimpi. Ada yang satu keping roti ya. Roti itu membuat semuanya berantakan. Itu menjadi tanda terakhir. Akhirnya Gideon menang perang. Keren ya, endingnya keren. Tapi itu bukan ending. Karena Gideon setelah dia menang dan bangga, di akhir hidupnya dia bikin baju efod. Patung dengan baju efod.
Bapak Ibu, baju efod itu adalah baju, ini ada 2 batu, tunim, dan satu lagi saya lupa. Jadi batu itu adalah tanda bagaimana Tuhan memberikan pembicaraan, memberikan firman. Jadi kalau nyala batu ini artinya ya, kalau batu ini artinya tidak. Dia bikin seperti dirinya yang pelin-pelan, maka dia bikin itu patung baju efod, akhirnya itu menjadi jerat bagi orang Israel. Orang Israel datang ke patung itu, tanya Tuhan mau di mana? Itu jadi penyembahan berhala baru. Lihat, ini judge yang Tuhan anugerahkan, tetapi endingnya berat. Kita contoh lain, Simpson ya, Simpson. Simpson itu powerful Bapak Ibu, powerful. Itu dia pernah lagi jalan ketemu singa muda Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di Cikarang itu, belakang Cikarang, Napoli itu ada biawak Bapak Ibu. Saya pernah lihat, saya ketemu biawak itu, saya kaget tuh gede banget. Saya sampai akhirnya nyebrang ya, maksudnya muter ya. Saya nggak tahu kalau biawak itu nggak agresif lah. Tapi kan saya kaget melihat benda ini. Ini Simpson itu ketemu bukan biawak, tapi ketemu singa muda. Bapak Ibu tahu singa muda ya? Singa muda itu bukan singa ompong yang ada di sirkus. Singa ompong itu cuma yang udah tua, yang kukunya mungkin udah nggak tajam lagi. Ini singa muda yang siap menerkam, yang lapar. Dan Simpson itu merobek singa itu seperti anak kambing. Sekarang Bapak Ibu pikir deh, Bapak Ibu bisa gak robek anak kambing? Bapak Ibu bisa gak robek anak kambing? Nggak mungkin. Tetapi Simpson saking powerfulnya, dia bisa robek singa muda ini, taringnya dipegang, giginya dipegang, dirobek sebagaimana seperti anak kambing. Kita manusia biasa pun nggak bisa robek anak kambing. Nggak bisa, bagi powerful. Tapi lihat, ending dari Simpson itu adalah apa? Dia menjadi pelawak. Ending dari Simpson, jadi panggil, dicongkel matanya. Akhirnya di akhir hidupnya dibilang, panggillah si Simpson itu untuk melawak bagi orang-orang Filistin. Lihat ya, ini pemimpin perang. Ini yang namanya raja, ini namanya pemimpin spiritual. Broken, hancur. Maka kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim menantikan raja sesungguhnya. Nah, kita tahu raja yang sesungguhnya. Kita tahu bukan dicari di dalam perjanjian lama. Kita tahu raja yang sejati adalah di dalam Yesus Kristus. Baca firman Tuhan. Kalau memang itu kitab yang gelap, baca terus, dan kita akan temukan bahwa Yesuslah raja yang sejati. Raja yang menghancurkan belenggu. Raja yang memberikan belas kasihan kepada kita, kepada gereja yang melawan Tuhan. Gereja yang seharusnya tidak layak mendapatkan belas kasihan, tetapi Allah berikan. Maka pola yang sebenarnya kita pelajari ya, Allah itu selalu memberikan anugerah. Dan Tuhan memberikan anugerah dengan cara membangkitkan manusia. Dia pakai instrumen manusia. Instrumen Gideon, instrumen Simpson. Walaupun dua itu adalah contoh yang tidak benar. Tapi Tuhan selalu pakai. Dia mengajak yang namanya manusia-manusia. Dan akhirnya plot twist daripada kita semua. Dia bukan pakai manusia, tetapi Allah datang menjadi manusia. Itulah menjadi raja sejati. Gereja juga harus merindukan Yesus Kristus datang kembali. Ini adalah berita dan sukacita, kabar baik penutup bagi kita semua. Saya mengambil dari pendeta Jethro bahwa Allah kita adalah Allah yang tangannya kotor. Allah kita adalah Allah yang dikatakan Allah yang mau masuk ke dalam dunia orang berdosa. Yang Allah menjadi manusia. Ini menjadi kabar baik karena dia mau mengotori tangannya. Allah kita bukan Allah yang bersih tangannya. Mengapa? Kalau Allah itu bersih, berarti dia adalah Allah yang hanya menciptakan saja. Dia hanya menciptakan tok. Dia hanya melihat kejatuhan manusia dari jauh tok. Dia hanya transenden saja. Dia hanya ada di dalam kisah-kisah kekekalan. Tapi Allah kita, kabar baiknya, dia datang. Dia mengotori tangannya. Dia datang menjadi manusia. Tapi banyak loh, orang-orang di luar sana, bahkan orang Kristen selalu berharap bagusan Allah yang tangannya bersih. Allah yang tidak mau mencampuri urusan manusia. Itu mengerikan. Artinya apa? Allah yang tangannya steril, Allah yang bersih itu berarti tidak mau terlibat. Kalaupun terlibat, dia pasti kasih disinfektan kepada kita.
Dia pasti akan seperti COVID ya. Kan kalau kita nggak mau kena ini, dia akan disinfektan. Kalau kita punya Allah yang sempurna di dalam sempurna versi kita tidak ada damai. Allah itu justru Allah yang menghancurkan kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Allah itu mau mengotori tangannya supaya kita bisa melihat ada keselamatan di dalam dunia. Walaupun kita hakim-hakim, tidak ada pengharapan. Tapi kita tahu, antisipasi sejarah keselamatan memiliki puncak kepada Yesus Kristus yang datang. Gereja Tuhan adalah masa juga yang mirip. Mana kita sudah melihat pekerjaan Kristus, malah kita sekarang sedang menunggu kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena firman Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah. Bukan Allah yang jauh di sana, bukan Allah yang bersih, tetapi Allah yang datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Allah yang mengotori tangannya demi kami yang berdosa ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengenal Engkau. Karena kami boleh mendapatkan cinta kasih daripada Kristus itu sendiri. Maka ajarlah kami untuk bertanggung jawab, untuk setia, taat, menjadikan Kristus sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami sehari-hari. Tidak menyembah, tidak bercabang hati. Dan kiranya Tuhan pimpin kami untuk setia. Pakailah kami, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami masing-masing terus berbicara, mengingatkan, dan memberikan kami kekuatan di tengah-tengah pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.